Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini Sadil21 akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Tears of the Sun tahun 2003. Ini juga ada yang meyakini berdasarkan dari sebuah kisah nyata, yakni menceritakan tentang misi pasukan khusus Amerika yang bernama Eagle One. Mereka ditugaskan untuk mengevakuasi salah satu warganya yang bertugas kemanusiaan di Nigeria, yang mana saat itu di negara tersebut telah terjadi pemberontakan sehingga menimbulkan kerusuhan yang sangat besar. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan gambaran mencekam akibat kerusuhan yang terjadi hampir seluruh wilayah di Nigeria. Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Yakubu menentang keberadaan presiden terpilih saat itu yang bernama Samuel Azuka, sehingga seluruh keluarga presiden diburu dan dihabisi, yang mana pasukan pemberontak inilah yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang telah terjadi. Pemerintah Amerika yang melihat kondisi tersebut akhirnya mencoba untuk menyelamatkan warganya, terutama kedubes yang bertugas di Nigeria. Scene lantas berpindah di lautan lepas Afrika, salah satu pasukan yang dipimpin oleh Letnan Waters, yang mana pasukan inilah yang disebut dengan pasukan Eagle One. Mereka baru saja kembali setelah menyelamatkan duta besar dan warga Amerika lainnya. Pasukan Eagle One yang baru saja kembali, mereka kemudian dikumpulkan untuk melakukan satu misi lagi, yakni menyelamatkan dan mengevakuasi salah satu dokter yang bernama Dr. Lina. Mereka juga diminta untuk menyelamatkan dua perawat dan seorang pendeta yang saat ini mereka sedang mengamankan diri di sebuah gereja bersama penduduk lokal. Dalam misi ini mereka diminta untuk tidak melakukan penyerangan kecuali dalam kondisi terdesak. Misi akhirnya dimulai. Letnan Waters bersama timnya menuju ke tempat tersebut dengan sebuah pesawat. Mereka diturunkan di titik aman. Lalu mereka tanpa kesulitan berhasil menemukan posisi pengungsi tersebut. Tanpa basa-basi, mereka akhirnya masuk ke tempat tersebut. Melihat kedatangan beberapa tentara Amerika, Dr. Lina memperlihatkan raut wajah ketidaksukaannya karena ia sedang melakukan operasi terhadap pasiennya. Di sini kita melihat kondisi pengungsi yang sebagian sakit. Letnan Waters diminta untuk menunggunya di luar. Setelah operasi selesai, Dr. Lina akhirnya menemui Letnan Waters. Letnan Waters menyampaikan misinya. Namun ternyata Dr. Lina enggan mengikuti misi tersebut, kecuali mereka mengajak semua penduduk lokal yang ada di tempat tersebut yang berjumlah 70 orang. Setelah sempat menelpon komando pusat, Letnan Waters memerintahkan kepada Dr. Lina untuk menyiapkan diri dan semua penduduk lokal yang akan ikut, karena para pemberontak sedang menuju ke tempat tersebut. Pagi menjelang, tim dan Dr. Lina bersama para penduduk siap untuk melakukan perjalanan ke titik penjemputan. Namun ternyata pendeta dan dua suster tidak ikut melakukan misi ini. Mereka lebih memilih bertahan di tempat tersebut dengan beberapa warga lokal yang masih dirawat. Mereka tidak tega meninggalkan penduduk lokal yang sakit di tempat tersebut sendirian. Perjalanan menuju ke titik penjemputan ternyata sangat melelahkan. Mereka harus menyusuri hutan belantara dengan medan yang cukup berat. Mereka pun harus berhati-hati dan waspada dengan keberadaan para pemberontak yang bisa jadi sudah berada di dekat mereka. Malam pun tiba. Saat mereka beristirahat, tim pemberontak tiba-tiba muncul tepat di depan jalur yang akan mereka lewati. Mereka semua akhirnya berusaha untuk bersembunyi dan menahan semua suara yang timbul agar tidak diketahui.
Saat merasa semua pemberontak sudah lewat dan kondisi aman, Dr. Lina keluar dari semak-semak. Namun tiba-tiba ada satu anggota pemberontak yang tertinggal. Anggota ini pun sempat melihat Dr. Lina, namun Letnan Waters yang berada di dekatnya dengan sigap membuka mulut anggota tersebut dan membunuh tepat di hadapan Dr. Lina. Selang beberapa waktu akhirnya mereka pun sampai di titik penjemputan tanpa 2 helikopter datang. Tim akhirnya membuat tanda dengan asap untuk mengetahui keberadaannya. Dari 2 helikopter yang datang, ternyata hanya 1 yang turun. 1 heli yang lain bertugas untuk mengawasi kondisi melalui udara. Letnan Waters ternyata hanya membawa masuk Dr. Lina ke dalam helikopter dan meninggalkan semua penduduk lokal di tempat penjemputan tersebut. Melihat hal tersebut, Dr. Lina marah kepada Letnan. Saat heli yang mereka tumpangi melintasi tepat di atas gereja yang mereka gunakan sebelumnya, nampak kondisi sudah sangat memprihatinkan. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Nampaknya tim pemberontak sudah sampai di sana dan membantai semua yang tertinggal di tempat tersebut. Melihat kenyataan tersebut, sisi kemanusiaan Letnan Waters tergugah. Ia nampak bersedih dengan kenyataan yang ada. Ia memerintahkan heli untuk berputar balik. Penduduk yang melihat heli kembali merasa heran, namun mereka senang karena Dr. Lina kembali ke sisi mereka. Letnan Waters akhirnya meminta Dr. Lina untuk memilih 12 orang untuk dibawa oleh heli dan akan bertemu di Kamerun. Heli itu pun akhirnya pergi dengan membawa semua anak kecil dan orang tua. Melihat heli datang dan diisi oleh para penduduk lokal, komando akhirnya menghubungi tim Eagle One meminta penjelasan, namun Letnan Waters tidak mampu menjelaskan apa yang telah terjadi. Letnan meminta bantuan 3 heli, namun permintaan itu ditolak oleh komando karena bahan bakar mulai menipis. Pasukan pemberontak nampaknya sudah mengetahui keberadaan tim Eagle One dan penduduk lokal yang melarikan diri ke hutan. Mereka meyakini akan menuju ke Kamerun yang berjarak sekitar 30 km. Tanpa berlama-lama mereka pun melakukan pengejaran. Singkat cerita, perjalanan Eagle One dan para penduduk mendekati sebuah perkampungan yang ternyata sudah dikuasai oleh para pemberontak yang lain. Nampak para pemberontak melakukan pembantaian kepada seluruh penduduk kampung tersebut. Terlihat beberapa mayat bergelimpangan. Melihat hal tersebut, Letnan Waters akhirnya meminta timnya untuk menyelamatkan penduduk yang tersisa dengan melawan para pemberontak tersebut. Dengan kewaspadaan tinggi, Letnan bersama tim akhirnya menyerang semua pemberontak. Suara tembakan pun kembali terdengar dan akhirnya semua pemberontak dapat diatasi. Namun setelah itu nampak kesedihan muncul di raut wajah mereka semua setelah melihat kondisi kampung yang porak-poranda dan sebagian besar penduduk lokal terbunuh. Terlihat beberapa mayat orang tua sampai dengan anak-anak. Saat mereka beristirahat, Slow memberikan kabar bahwa kondisi saat ini pemberontak sudah sangat dekat dengan mereka. Para pemberontak ternyata tanpa istirahat mengejar mereka di malam hari. Melihat hal tersebut, Letnan Waters bertanya-tanya kenapa pemberontak itu mampu mengejar mereka sampai dengan saat ini. Merasa ada pengkhianat, seluruh penduduk lokal akhirnya dikumpulkan oleh Letnan.
Mereka diperiksa satu persatu, namun saat dikumpulkan, seseorang mencoba lari namun dapat dilumpuhkan oleh tembakan Silk. Ternyata orang ini membawa sebuah pemancar yang dapat memancarkan sinyal kepada para pemberontak. Mengetahui hal tersebut, Letnan Waters kembali memeriksa dan menanyai para penduduk lokal satu persatu. Saat itu akhirnya ada seseorang yang mengaku sebagai putra anak Presiden Samuel Azuka yang bernama Arthur Azuka. Ia selamat dari pembunuhan keluarga presiden. Ia pun kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Pemberontak menemukan kondisi mata-mata mereka sudah terbunuh dan melihat pemancarnya digantungkan di lehernya. Saat memeriksa sekitar, terlihat salah satu pasukan menyentuh pemancar tersebut dan diteriaki oleh pemimpin mereka karena takut itu adalah jebakan. No! Dengar teriakan pemimpin mereka, pasukan pun akhirnya merunduk. Saat merasa semua sudah aman, tiba-tiba beberapa bom meledak. Ternyata pasukan Eagle One telah memasang jebakan untuk para pemberontak. Jebakan tersebut mengakibatkan banyak pasukan pemberontak yang tewas. Akhirnya mereka meminta bantuan pasukan dari Gasanka. Singkat cerita, bantuan pasukan pemberontak mulai berdatangan. Tim Eagle One pun bersiap. Mereka bersembunyi dan bersiaga di rerumputan yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu pasukan Eagle One tertembak oleh sniper dari para pemberontak. Namun untungnya hanya mengenai lengan. Ia pun selamat. Setelah itu suara tembakan pun berbunyi, tembakan silih berganti, bom pun meledak di mana-mana. Pasukan Eagle One mencoba untuk bertahan dan melindungi para penduduk lokal yang berada di belakang mereka. Serangan ini membuat Slow tertembak dan akhirnya meninggal. Beberapa penduduk pun akhirnya tewas dan Dr. Lina sempat pingsan karena salah satu bom meledak di dekatnya. Mereka akhirnya pun mundur dan meninggalkan yang tewas di tempat tersebut. Suara tembakan kembali terdengar. Mereka kini ditembaki oleh tim pemberontak dengan membabi buta. Pasukan pemberontak yang berjumlah sangat banyak ini akhirnya membuat Letnan Waters mundur dan meminta bantuan udara dari pusat komando. Jumlah yang tidak berimbang membuat satu persatu tim Eagle One tertembak dan akhirnya terbunuh. Dr. Lina yang awalnya sudah siuman kini pingsan kembali setelah salah satu rudal meledak di dekatnya. Letnan Waters akhirnya menggendong Dr. Lina. Nampak perbatasan Kamerun sudah semakin dekat. Penduduk yang berlarian pun akhirnya lari seedan-edannya menuju ke perbatasan tersebut. Mereka melewati padang ilalang yang tinggi. Namun tembakan dari tim pemberontak semakin membabi buta. Sebagian penduduk akhirnya sampai di perbatasan Kamerun, namun mereka tertahan karena tidak memiliki izin untuk masuk ke Kamerun. Di padang ilalang yang tinggi, suara tembakan masih berbunyi. Para pemberontak semakin membabi buta melakukan tembakan. Kini tim Eagle One tersisa 4 orang, namun kondisi mereka terluka parah karena beberapa tubuh mereka tertembak.
Dengan kondisi yang tertatih-tatih, mereka mencoba untuk melindungi satu sama lain. Tak lama kemudian pesawat bantuan udara terlihat melintas di sekitar mereka. Mereka kemudian membuat tanda berupa asap dan akhirnya pesawat itu menjatuhkan bom tepat di tengah-tengah pasukan pemberontak yang sudah ditandai, yang mana hal itu membuat semua pasukan pemberontak terbakar tanpa sisa. Nampak kepulan api yang sangat besar. Gerbang perbatasan pun akhirnya dibuka setelah tim komando datang dan menolong mereka semua yang terluka. Tim Eagle One yang tersisa akhirnya berjalan dengan tertatih-tatih menuju perbatasan. Mereka akhirnya selamat sampai di Kamerun. Anak-anak yang sempat terpisah dari orang tuanya akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Melihat Arthur selamat, beberapa penduduk pun mengelilinginya dan menyanyikan sebuah lagu. Bersamaan dengan itu, tim Eagle One dan Dr. Lina meninggalkan mereka semua dengan helikopter dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Cukup seru dan menegangkan, bukan? Film ini mengajarkan kita bagaimanapun sisi kemanusiaan itu harus tetap diutamakan. Demikian pembahasan film pada kesempatan kali ini. Klik like jika kalian suka dan klik dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa pada pembahasan film berikutnya. Dah.